Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua selalu sehat, panjang umur, dan dilimpahkan rezeki yang halal serta berkah. Amin ya robbal alamin. Keimanan kadang hanya diukur dari pakaian, dari seberapa sering ke masjid, atau seberapa panjang janggut seseorang. Namun hari itu Abu Nawas mengajarkan bahwa iman sejati tak selalu tampak dari mata. Suatu hari di balairung istana, seorang ulama istana berdiri dengan dada membusung. Ia dikenal lantang dalam ceramah, sorbannya panjang, dan wajahnya selalu tampak serius. Ia mendekati Raja Harun ar-Rasyid dan berkata, "Wahai Paduka, negeri ini butuh pembersihan. Banyak orang mengaku beriman, padahal lalai dari agama. Izinkan hamba menilai siapa yang sungguh-sungguh beriman di Baghdad." Raja pun mengangguk. Namun sebelum perintah itu dijalankan, ia memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata sang raja, "bagaimana jika engkau saja yang menilai keimanan rakyatku? Engkau terkenal bijak dan kadang nyeleneh." Abu Nawas tersenyum simpul. "Ampun Paduka yang mulia, menilai iman seseorang adalah tugas berat. Tapi jika Paduka mengizinkan, hamba akan mencobanya dengan cara hamba sendiri." Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah pasar, membawa sebuah timbangan besar dari kayu dengan tulisan aneh, "Penimbang keimanan, gratis tanpa syarat." Orang-orang segera berkerumun. Seorang lelaki bersorban rapi dan baju putih bersih maju paling depan. Wajahnya penuh percaya diri. "Aku yang pertama. Aku imam masjid, pengajar kitab, dan setiap hari berpuasa sunnah." Abu Nawas tersenyum. Ia berkata, "Silahkan berdiri di atas timbangan ini." Saat lelaki itu naik, Abu Nawas memasukkan beberapa benda ke sisi timbangan lainnya. Sebuah tasbih dari emas, sepotong pakaian lusuh, dan kain sajadah yang sobek. Lalu ia menimbang, pura-pura menghitung. "Wah, nilainya hanya setengah dari penuh," ucap Abu Nawas. "Sayang sekali, masih terlalu berat di lidah, ringan di hati." Orang-orang terdiam. Lelaki itu marah dan pergi dengan wajah merah padam. Kemudian datang seorang wanita tua, pakaiannya compang-camping, tangannya membawa keranjang kurma. Ia hanya tersenyum malu-malu. "Aku hanya bisa sholat 5 waktu, tak hafal banyak ayat, kadang lupa puasa Senin Kemis," katanya lirih. Abu Nawas menyuruhnya naik ke timbangan. Kali ini ia meletakkan sepotong roti, air mata, dan sebuah sapu dari daun kering. Ia menimbang lalu berkata pelan, "Subhanallah, keimananmu hampir penuh, karena kau tidak sibuk menghitung amal, tapi sibuk menjalani hidup dengan ikhlas." Kerumunan mulai gelisah. Beberapa orang yang tadinya sombong mulai tertunduk. Tiba-tiba ulama istana datang. Ia berteriak, "Ini penghinaan. Iman tak bisa diukur dengan kayu dan benda remeh seperti itu." Abu Nawas menunduk hormat. "Benar Tuan, maka dari itu hamba tak benar-benar menimbang, hamba hanya mencerminkan isi hati lewat simbol." Ia mendekat dan berbisik, "Tuan, iman yang paling keras diucapkan, seringkali yang paling rapuh, tapi iman yang tak disebut-sebut bisa jadi yang paling kuat." Seketika suasana sunyi. Raja Harun ar-Rasyid yang menyaksikan dari balkon pun mengangguk pelan. Hari itu pasar Baghdad belajar satu hal. Keimanan bukan tentang penampilan, bukan tentang kata-kata, tapi tentang akhlak, keikhlasan, dan rendah hati. Dan Abu Nawas seperti biasa tidak menggurui dengan suara keras, tapi dengan sindiran yang menampar tanpa membuat malu. Iman sejati bukan yang paling keras disuarakan, tapi yang paling tulus dijalankan.
Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana. Saat memasuki istana, Abu Nawas dihebohkan para pejabat kerajaan sudah berkumpul dengan wajah tegang di ruang utama istana. "Ada apa ini? Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas. Salah satu penasehat mendekat dan berbisik, "Abu Nawas, ini darurat. Baginda Raja sekarat." Mendengar itu, senyum Abu Nawas perlahan memudar. Ia melangkah ke ruang peraduan raja dan terkejut melihat sang baginda terbaring lemah. Tubuhnya dingin seperti salju, wajahnya pucat, dan suaranya nyaris tak terdengar. Hanya matanya yang terbuka menatap kosong ke langit-langit. Tabib, penyihir istana, dan para ulama sudah mencoba segalanya, tapi hasilnya nihil. Timpal penasehat yang lain. "Apa penyebabnya?" tanya Abu Nawas serius. Salah satu tabib menjawab pelan, "Sebuah kutukan kuno dilemparkan oleh seorang dukun sakti yang tersinggung oleh raja dalam debat terbuka. Ia menyimpan dendam dan mengutuk baginda secara halus tapi mematikan. Tak ada obat untuk ini," sambungnya. Abu Nawas hanya tersenyum tipis lalu berbisik, "Kalau sihir yang menanam, maka akal yang akan mencabutnya." Dalam hati ia menggumam, "Pasti dukun tua jelek itu lagi. Tak kapok-kapok juga main-main kutuk-kutukan." Pada malam harinya Abu Nawas bergerak cepat. Ia mengenakan jubah hitam lusuh, menyamar sebagai utusan istana. Dengan tongkat kayu tua dan langkah mengendap-endap, ia menuju hutan angker tempat sang dukun tinggal, di sebuah gubuk reot yang diselimuti kabut, yang dimana burung hantu pun ogah singgah. Ketibanya di sana, ia mengetuk pintu dengan pelan. Tok, tok, tok. Pintu terbuka dan keluarlah sang dukun. Rambut acak-acakan, mata menyala merah, dan mulutnya komat kamit membaca mantra. "Apa kau datang untuk memohon belas kasihan?" tanya sang dukun dingin. Abu Nawas membungkuk rendah dengan suara pelan tapi meyakinkan. Ia berkata, "Bukan Dukun Agung, justru aku membawa kabar baik. Sang raja sangat berterima kasih atas kutukanmu. Semenjak itu, beliau menjadi lebih tenang, bijak, bahkan katanya tidur lebih nyenyak dari sebelumnya." Sang dukun memicingkan mata. "Apa maksudmu?" "Beliau malah ingin memberikan hadiah emas dan jabatan penasihat kerajaan kepadamu, karena katanya kutukanmu membawa perubahan besar dalam dirinya." Sang dukun terdiam beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak. "Apa? Jadi kutukanku malah membuatnya bahagia?" Dengan wajah merah padam, sang dukun mengangkat tangan dan berteriak, "Kalau begitu, aku cabut kutukannya, biar dia kembali ke sifat aslinya yang menyebalkan itu. Lihat apakah dia masih bisa tenang." Begitu mendengar itu, Abu Nawas buru-buru pamit dengan pura-pura panik, lalu melesat pulang ke istana. Dalam hati ia menyengir puas, "Terima kasih dukun, kau terlalu mudah dipancing." Keesokan harinya, raja bangun dari tidurnya. Tubuhnya mulai hangat, wajahnya cerah, dan suaranya kembali lantang. "Abu Nawas," panggilnya, "kemarilah sang penyelamatku." Abu Nawas datang dengan langkah ringan dan wajah kalem. Sang raja memeluk erat Abu Nawas. "Bukan sihir, tapi akalmu yang menyelamatkanku," katanya. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Kadang yang kita butuhkan bukan pedang atau mantra, tapi satu kalimat yang tepat di waktu yang tepat." Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Baginda Raja duduk di singgasananya dengan alis berkerut.
Ia baru saja mendengar kabar dari beberapa pejabatnya bahwa rakyat mulai mengeluh karena Abu Nawas selalu lolos dari hukuman. Bahkan ketika membuat keonaran kecil, banyak yang merasa bahwa Abu Nawas diperlakukan terlalu istimewa. "Sudah cukup," ujar sang raja dengan nada kesal. "Abu Nawas terlalu bebas. Kali ini aku akan menjualnya di pasar." Para menteri yang mendengarnya saling berpandangan. Menjual manusia? Bahkan itu Abu Nawas. Tapi tidak satu pun berani membantah ide raja. Maka diutuslah pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang saat itu tengah duduk santai di depan rumahnya sambil mengelus janggutnya, tampak tenang ketika para pengawal mendekat. "Abu Nawas, kau dipanggil raja," kata salah satu pengawal. Abu Nawas menyeringai. Ia pun langsung bergegas ke istana. Benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, kau akan kujual di pasar, biar kau tahu rasanya menjadi budak." Abu Nawas mengangguk tenang. "Baiklah tuanku, asal harganya cocok dan tempatnya teduh." Raja makin kesal. Ia memerintah agar Abu Nawas diikat dan dibawa ke pasar esok pagi. Keesokan harinya, pasar Baghdad penuh sesak. Kabar tentang raja menjual Abu Nawas telah menyebar ke seluruh kota. Warga berkumpul dengan rasa penasaran. Pedagang, petani, pengemis, bahkan bangsawan berdatangan. Sang juru lelang dengan suara lantang membuka acara. "Hadirin sekalian, hari ini atas perintah raja, kita akan melelang seorang budak istimewa, cerdas, licik, jenaka, dan sedikit menyebalkan. Inilah dia, Abu Nawas." Abu Nawas pun berdiri di atas panggung kecil, tangannya terikat, tapi tetap senyum lebar. Ia melambaikan tangan ke kerumunan seolah artis terkenal. "Siapa yang mau menawar?" teriak juru lelang. Seorang saudagar kaya mengangkat tangan. 50 dinar emas. 80, sahut pedagang kurma. 100 dinar, ujar seorang janda tua dengan suara lantang. Raja yang menyaksikan dari kejauhan terkekeh pelan, tapi yang terjadi kemudian membuatnya terkejut. Abu Nawas tiba-tiba berkata keras, "Tunggu, kalian semua harus tahu, siapapun yang membeli saya akan mendapatkan satu paket lengkap. Saya akan tinggal di rumah Anda, mengatur keuangan Anda, mengomentari makanan Anda, dan saya akan menuntut tidur di ranjang terbaik di rumah." Orang-orang mulai saling memandang. "Tunggu, belum selesai," lanjut Abu Nawas. "Saya juga mendengur dengan sangat keras, dan saya suka bernyanyi tengah malam." Kerumunan mulai tertawa. "Satu lagi," kata Abu Nawas dengan suara tenang, "saya punya kebiasaan unik. Saya selalu bertanya kenapa ini dan kenapa itu sepanjang hari. Saya akan membuat hidup Anda penuh filosofi atau frustasi." Saudagar yang menawarkan 100 dinar langsung mundur. Janda tua pura-pura batuk dan pergi. Pedagang kurma berbisik ke istrinya, "Untung belum dibayar." Raja terperanjat. "Apa maksudnya ini?" Juru lelang bingung. Apa ada yang masih ingin menawar?" Tiba-tiba Abu Nawas berseru, "Saya punya ide. Karena tidak ada yang mau membeli saya, bagaimana kalau saya yang akan membeli diri saya sendiri?" Orang-orang tertawa keras. Bahkan beberapa pengawal nyaris tak bisa menahan senyum. Abu Nawas lalu berteriak, "Aku tawar diriku sendiri 1 dinar perak." 2 dinar, kata seorang anak kecil ikut-ikutan. 5 dinar, dengan syarat aku tidak perlu pulang dengannya, canda seorang lelaki tua. Pasar berubah menjadi panggung hiburan. Baginda Raja menutupi wajahnya dengan jubah antara malu dan tertawa.
Abu Nawas memandang ke arah Baginda Raja, lalu membungkuk, "Wahai tuanku, apakah kau sekarang ingin aku lanjut dijual, atau aku kembali ke istana sebagai penasihat lucumu?" Raja akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Cukup Abu Nawas, kau berhasil lagi mengubah hukuman menjadi pesta." Abu Nawas mengangkat alis. "Apakah itu berarti saya dapat bonus tuanku?" Raja tak kuasa menahan tawa. "Bawa dia kembali ke istana, tapi jangan diberi dia ranjang terbaik." Orang-orang di pasar bersorak, dan cerita tentang Abu Nawas yang dilelang tapi malah melelang dirinya sendiri pun menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, bahwa tak ada yang bisa mengalahkan kecerdikan si pujangga gila itu. Kisah selanjutnya. Suatu hari nasib buruk menimpa Abu Nawas. Rumah tua yang selama ini ia tinggali roboh akibat hujan deras dan angin kencang. Abu Nawas kehilangan tempat tinggalnya, seluruh harta bendanya pun lenyap tanpa sisa. Ia butuh rumah baru, dan ia tahu tidak ada orang lain yang cukup kaya untuk membantunya selain Baginda Raja. Sayangnya, meminta bantuan secara langsung bukanlah pilihan yang memungkinkan. Ia tahu Baginda Raja memang murah hati, namun ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat bangga diri, sombong, dan percaya takdir serta ramalan. Maka Abu Nawas pun mulai menyusun rencana liciknya. Malam itu Abu Nawas duduk termenung di bawah langit penuh bintang. Ia berpikir, lalu tersenyum penuh arti. "Aha, kalau Baginda Raja suka ramalan, kenapa tidak kubuat ramalan khusus untuknya?" Ia segera mengarang sebuah kisah mimpi mistis penuh simbol, pesan langit, dan tentu saja rumah mewah. Keesokan harinya, dengan jubah compang-camping tapi gaya berjalan bak bangsawan, Abu Nawas masuk ke istana. Ia berpura terengah-engah, seakan baru terbangun dari mimpi panjang yang mengguncang hidupnya. "Wahai Baginda Raja," kata Abu Nawas dengan suara berat dan penuh drama, "aku datang membawa kabar dari langit." Sultan yang tengah bersantai mendongkak penasaran. "Apa maksudmu Abu Nawas?" Abu Nawas melanjutkan, "Maaf Baginda, semalam aku bermimpi didatangi 7 malaikat dan 1 jin penjaga takdir. Mereka berkata bahwa keberlangsungan kerajaanmu bergantung pada sebuah rumah megah yang dibangun sesuai kemuliaan namamu." Sultan terbelalak. "Rumah? Benar Baginda, rumah itu harus dibangun dengan taman yang menghadap ke arah matahari terbit. Tiangnya dari kayu cedar pilihan, dan jendelanya menghadap ke arah bintang keberuntunganmu, Buruj Al-Mu'azzam. Jika tidak, wahai Baginda, rezekimu akan menurun dan kerajaan bisa kehilangan kejayaan." Abu Nawas menghela napas dalam-dalam, lalu menatap lurus pada Baginda Raja. Dan anehnya, rumah itu bukan untuk Baginda, melainkan harus dibangun untuk seorang wakil rakyat yang mewakili kebijaksanaan dan kecerdikan bangsa. Sultan yang suka disanjung pun langsung merasa bahwa ini adalah panggilan takdir. "Dan orang itu yang kau maksud adalah dirimu sendiri Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Aku tidak berani berkata begitu Baginda," jawab Abu Nawas sambil menunduk rendah. "Namun dalam mimpi itu Baginda, malaikat menyebut namaku 3 kali." Baginda terpesona. Dalam benaknya, mimpi itu bukan hanya ramalan, itu adalah perintah langit. Ia merasa bangga, bahkan surga mempercayainya untuk menjaga takdir kerajaan melalui pembangunan rumah mewah untuk Abu Nawas. "Baiklah," kata Baginda mantap, "panggil arsitek terbaik." "Baiklah," kata Baginda mantap, "panggil arsitek terbaik, bangun rumah sebagaimana yang digambarkan Abu Nawas." Abu Nawas pura-pura menolak, lalu dengan berat hati menerima takdir tersebut. Dalam hatinya ia menarik kegirangan. Beberapa bulan kemudian,
Rumah baru yang megah berdiri indah di pinggir sungai, dengan taman rapih, pilar tinggi, dan jendela-jendela indah menghadap ke arah bintang keberuntungan. Abu Nawas tinggal di dalamnya dengan nyaman, tanpa mengeluarkan satu keping pun uang. Dan baginda raja, ia masih tersenyum bangga, mengira dirinya telah menyelamatkan nasib kerajaan. Masyarakat Baghdad pun hanya bisa menggeleng-geleng kepala sambil berkata, Abu Nawas lagi-lagi menang. Dan yang ia tipu kali ini tidak lain adalah sang penguasa sendiri. Kisah ini kembali membuktikan bahwa kecerdikan dapat mengalahkan kekuasaan. Dengan satu mimpi palsu dan sejuta kepandaian, Abu Nawas berhasil mendapatkan rumah mewah tanpa harus membayar. Sementara baginda raja yang terlalu percaya pada mimpi dan sanjungan menjadi korban dari permainan sang penipu ulung. Apakah Abu Nawas akan terus berhasil dengan tipu dayanya? Mari kita simak kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang mendung di kota Baghdad, terdengar kabar menggemparkan. Seorang penyihir hitam datang dari negeri jauh, membawa teror dan sihir yang menakutkan. Ia bisa mengubah emas menjadi batu, membuat orang kehilangan akal, bahkan menghentikan hujan hanya dengan jentikan jari. Namanya Jufar Al-Zalim, dan ia berjalan dari kota ke kota, menantang siapa saja yang mengaku bijak dan berani. Raja Baghdad pun mulai resah. Siapa yang bisa menghentikan penyihir ini sebelum rakyat makin ketakutan? Tanyanya di hadapan para menteri. Beberapa ulama mencoba melawan, tapi mental. Mereka dibuat goyah oleh tipu daya sihir. Pendekar pun tak sanggup, karena pedang mereka justru melengkung sebelum sempat diangkat. Akhirnya rakyat serempak berseru, panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa melawan tanpa pedang dan tanpa takut. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang santai, memakai sorban kusut dan jubah sederhana seperti biasa. Ketika raja menceritakan ancaman sang penyihir, Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Aku akan menemuinya, ucap Abu Nawas. Dengan senjata apa Abu Nawas? Tanya raja. Dengan ilmu tawakal, jawabnya ringan. Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah alun-alun Baghdad. Di hadapannya, sang penyihir muncul sambil melayang, diselimuti asap hitam dan jubah berkilau menyeramkan. Aku dengar kau ingin melawanku tanpa sihir. Hahaha, bodoh atau nekat? Tanya Jufar sambil tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. Aku tak punya sihir, tak punya senjata, tapi aku punya keyakinan bahwa yang palsu akan runtuh sendiri. Jufar mendengus. Kalau begitu, mari kita bertanding. Jufar menciptakan 3 tantangan. 1. Melewati api tanpa terbakar. 2. Berjalan di atas air tanpa tenggelam. 3. Membuktikan siapa yang benar di hadapan rakyat. Kalau kau gagal satu saja, kau akan kujadikan kambing seumur hidup, ancamnya. Abu Nawas menjawab dengan tenang, aku terima, tapi dengan satu syarat. Apa syaratmu? Setiap tantangan harus dilakukan bersama, agar kita tahu siapa yang benar-benar mampu. Jufar setuju. Ia terlalu sombong untuk menolak. Tantangan pertama, dibuatlah lingkaran api besar di alun-alun. Jufar berjalan masuk lebih dahulu. Api seperti menjauh darinya, tak menyentuh sedikit pun jubahnya. Sekarang giliran Abu Nawas. Ia menutup mata dan berdoa singkat. Ya Allah, jika aku benar, lindungilah aku dengan pertolonganmu, bukan karena kehebatanku. Dengan tenang, ia melangkah masuk. Api tampak membesar sesaat, lalu tiba-tiba padam sendiri, seperti tertiup angin dari langit. Rakyat berteriak takjub. Tantangan kedua, mereka dibawa ke sungai Tigris. Jufar melangkah, dan benar saja, ia berjalan di atas air seolah-olah di atas lantai marmer. Abu Nawas pun maju. Ia tak mencoba terlihat ajaib. Ia mengucap bismillah, lalu masuk ke air. Tapi anehnya,
Tubuhnya tidak tenggelam, ia justru mengambang seperti daun kelapa, lalu perlahan menyeberang, didorong arus yang lembut seperti tangan tak terlihat. "Ini bukan sihir, ini sesuatu yang lain," bisik rakyat. Kini tantangan terakhir, membuktikan siapa yang benar di hadapan rakyat. Jufar berkata, "Aku bisa mengubah batu menjadi emas." Ia pun mengambil batu, meniupnya, dan benar, batu itu menjadi emas. Rakyat bersorak kagum, tapi Abu Nawas hanya mengambil emas itu lalu berkata, "Wahai rakyat, ini hanya ilusi, emas ini palsu." Ia memukul emas itu dengan batu dan celing, berubah kembali jadi batu biasa. Jufar marah besar. Ia mengangkat tangannya hendak menyerang Abu Nawas. Namun tiba-tiba tangannya sendiri berubah jadi kayu. Ia menjerit panik. "Kenapa ini terjadi? Sihirku kembali padaku." Abu Nawas mendekat dan berkata, "Sihir itu seperti bumerang. Bila tak dilandasi kebenaran, ia akan menghancurkan tuannya sendiri." Jufar jatuh berlutut, tangannya kembali normal, tapi wajahnya pucat. Ia menangis, bukan karena kalah, tapi karena malu. "Abu Nawas, kau tidak menggunakan apa-apa, bagaimana bisa?" Abu Nawas tersenyum. "Aku hanya memakai tawakal, berserah diri setelah berusaha. Itu lebih kuat dari sihir manapun." Rakyat pun bersorak. Raja memeluk Abu Nawas dengan bangga. Sejak saat itu, penyihir hitam meninggalkan Baghdad dan berikrar untuk meninggalkan sihir hitam selamanya. Ia memilih menjadi tukang roti keliling karena katanya lebih baik membuat roti daripada membuat tipu daya. Dan Abu Nawas, ia kembali ke rumahnya, menjemur pakaian dan tidur siang dengan damai. Beberapa hari kemudian, pasar Baghdad ramai dengan kabar kedatangan seorang pedagang kaya. Dia baru saja pulang dari Syam, membawa peti mati penuh emas dan perak. Semua orang tahu hartanya itu hasil menipu, mengurangi takaran, dan memakan hak anak yatim. Pedagang itu berjalan penuh kesombongan, dadanya membusung. Ia menatap rakyat kecil dengan tatapan meremehkan. Saat melewati pelataran masjid, ia melihat Abu Nawas duduk tenang dengan batu hitam di depannya. Batu itu berkilau merah di bawah sinar senja. "Hai Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini? Jualan batu? Dasar orang gila!" ejek si pedagang sambil tertawa keras. Abu Nawas menatapnya dalam, lalu berdiri perlahan. Suaranya pelan, namun membuat orang sekitar terdiam. "Wahai tuan, ini bukan batu biasa, ini batu neraka. Aku menjualnya kepada orang yang hartanya haram, agar kelak batu ini menyelamatkan mereka dari siksa api neraka." Kerumunan langsung riuh. "Batu neraka? Benarkah itu?" Pedagang kaya itu tertawa keras hingga perutnya berguncang. "Batu neraka? Kau pikir aku sebodoh mereka yang percaya omongan kosongmu, Abu Nawas?" Abu Nawas hanya diam, menatap matanya tajam. "Tuan, coba genggam batu ini sebentar saja." Pedagang itu semakin penasaran. Dengan angkuh ia mengambil batu itu dan menggenggamnya. Seketika wajahnya berubah. Batu itu terasa panas sekali, seakan bara api menembus telapak tangannya. Dia menjerit, "Aduh, panas, panas sekali." Ia melempar batu itu ke tanah sambil meniup tangannya yang merah seperti terbakar. Orang-orang menatapnya dengan kaget dan ketakutan. "Apa-apaan ini Abu Nawas?" teriaknya dengan suara gemetar. Abu Nawas menatapnya dalam. "Itulah batu neraka. Jika hanya batu ini saja sudah panas, bagaimana jika kau merasakan api neraka yang sebenarnya karena hartamu yang haram?" Pedagang itu tertunduk, keringat dingin mengalir di dahinya, namun egonya masih menahan niatnya untuk berubah.
Ia menatap Abu Nawas dengan mata merah marah. "Berapa harga batu itu? Aku akan beli semuanya jika itu bisa membebaskanku dari neraka," teriaknya serakah. Abu Nawas menggeleng pelan sambil tersenyum sedih. "Batu ini tak akan menyelamatkanmu. Kau hanya bisa bebas dari neraka jika membersihkan hartamu, menolong fakir miskin, dan berhenti menipu. Batu ini hanya pengingat kecil dari Tuhan." Namun pedagang itu bangkit dengan muka masam. Dia menendang batu itu jauh dan berjalan pergi. "Abu Nawas, omong kosongmu tidak akan mengenyangkan perutku." Orang-orang menatap punggungnya dengan iba. Abu Nawas menatap batu itu yang kini teronggok di sudut jalan, lalu bergumam pelan, "Jika panas batu ini saja tak membuatnya sadar, mungkin dia hanya akan percaya setelah merasakan panas neraka yang sebenarnya." Angin sore berhembus pelan. Orang-orang menatap Abu Nawas penuh kagum. Mereka sadar, tak semua orang takut pada neraka sampai neraka itu benar-benar menjemputnya. Kisah selanjutnya. Beberapa hari belakangan istana dibuat geger. Abu Nawas, sang pujangga ulung yang biasanya penuh logika dan jenaka, kini justru terlihat berkeliling kota sambil tertawa sendiri, duduk berjam-jam di kuburan, bahkan berbicara dengan batu nisan. Bukan sekali dua kali, tapi setiap pagi, siang, dan sore ia akan duduk diam di antara nisan-nisan tua. Ia tidak berbicara, hanya menggeleng, dan kadang mengangguk sambil sesekali menangis atau tertawa pelan. Warga pun mulai bergosip, "Wah, sepertinya Abu Nawas sudah gila. Aku dengar dia ditinggalkan istrinya." Raja Harun ar-Rasyid pun mulai khawatir. Ia perintahkan para pengawal mengintai gerak-gerik Abu Nawas. Hingga suatu pagi, Abu Nawas membentangkan tikar tepat di pasar, meletakkan dua papan kayu bertuliskan "Pintu surga, pintu neraka." Lalu dengan lantang ia berseru, "Siapa yang yakin akan masuk surga, silahkan lewat pintu ini. Siapa yang merasa layak ke neraka, pilih yang itu." Orang-orang mulai berkumpul. Ada yang tertawa geli, ada yang mencemooh. Tapi yang mengejutkan, tak satu pun orang berani memilih pintu manapun. Bahkan seorang ulama pun hanya berdiri diam, matanya tertunduk dalam. Raja yang mendengarkan kejadian itu segera datang dengan rasa penasaran. Di tengah keramaian, ia bertanya, "Abu Nawas, apa maksud semua ini?" Abu Nawas tersenyum, "Paduka, hamba hanya ingin tahu apakah manusia benar-benar yakin dengan pilihannya di akhirat. Tapi nyatanya semua takut, bahkan hanya untuk memilih." Tiba-tiba suasana hening. Semua mata menatap Abu Nawas. Lalu ia berkata dengan tenang, "Banyak dari kita berkoar tentang surga dan neraka, tapi sedikit yang betul-betul mempersiapkan dirinya. Hari ini hamba hanya ingin mengingatkan bahwa keyakinan tanpa tindakan hanyalah omong kosong." Raja tercengang, para ulama menangis, rakyat terpaku. Dan sejak hari itu, orang-orang tak lagi menyebut Abu Nawas gila. Mereka sadar ia sedang menguji bukan hanya pikirannya, tapi hati dalam iman manusia. Keesokan harinya, pasar Baghdad dipenuhi para pedagang yang sibuk menggelar dagangan, sayuran, daging, kain sutra, hingga perhiasan mahal berjejer di setiap sudut. Tiba-tiba Abu Nawas muncul berjalan pelan sambil menenteng kantong besar di pundaknya. Wajahnya serius, matanya menatap lurus ke depan.
Orang-orang menatap penasaran. "Hai Abu Nawas," sapa pedagang kurma, "apa yang kau bawa pagi-pagi begini?" Abu Nawas menatapnya, lalu berteriak lantang hingga semua aktivitas terhenti. "Wahai penduduk pasar Baghdad, hari ini aku menjual dosa. Siapa mau beli dosanya sendiri?" Orang-orang tertegun. Pedagang kain yang sering menipu ukuran, pedagang ikan yang suka menukar ikan busuk dengan ikan segar, juga penjual rempah yang mencampur lada dengan pasir, semuanya menahan napas. "Apa maksudmu menjual dosa?" tanya seorang pemuda heran. Abu Nawas tersenyum licik. "Setiap hari kalian menimbun dosa karena menipu pembeli, mengurangi timbangan, menindas orang miskin. Hari ini aku membawa dosa kalian dalam kantong ini. Siapa mau beli dan membawanya pulang?" "Kau gila Abu Nawas, siapa yang mau beli dosa?" gerutu pedagang ikan sambil tertawa mengejek. Abu Nawas menatap mereka tajam. "Baiklah, jika tak ada yang mau membeli, berarti kalian ikhlas jika dosa ini aku kembalikan kepada pemiliknya sekarang juga." Ia membuka kantongnya perlahan. Tiba-tiba puluhan kertas berterbangan tertiup angin. Kertas-kertas itu menempel di wajah dan badan para pedagang. Mereka menjerit histeris ketika membaca tulisan di kertas itu. Ini dosa menipu pembeli, ini dosa menindas anak yatim, ini dosa mengurangi timbangan. Orang-orang yang berjalan di pasar menatap mereka dengan jijik dan marah. Pedagang-pedagang itu gemetar ketakutan. Beberapa berlutut di hadapan Abu Nawas sambil menangis. "Ampuni kami Abu Nawas, kami tidak mau dosa ini menempel selamanya. Kami bersumpah akan jujur mulai hari ini." Abu Nawas menatap mereka satu persatu dengan tatapan tajam, lalu menepuk kantong kosongnya. "Ingat baik-baik," katanya pelan namun menusuk. "Dosa ini hanya tulisan, tapi di akhirat nanti semua akan nyata. Jika kalian masih menipu, maka dosa itu akan menempel selamanya dan tak ada yang bisa menolong kalian." Pedagang-pedagang itu menunduk, menitikkan air mata. Mereka menatap Abu Nawas dengan penuh rasa hormat dan takut. Sejak hari itu, tak ada satupun pedagang yang berani menipu di pasar Baghdad. Semua tunduk pada Abu Nawas yang dianggap bukan hanya orang cerdik, tapi juga utusan pengingat dari Tuhan. Abu Nawas pun pulang dengan senyum tipis di wajahnya. Menjual dosa memang tak ada yang mau membeli, tapi hari ini semua orang sadar bahwa dosa tak bisa dijual atau ditawar, bahwa dosa tak bisa dijual atau ditawarkan. Keesokan harinya, burung-burung bernyanyi riang. Namun Abu Nawas sudah berjalan keluar dari gerbang istana dengan penampilan yang berbeda dari biasanya. Alih-alih mengenakan jubah putih dan sorban khasnya, kali ini Abu Nawas memakai baju lusuh, celana penuh tambalan, dan di tangan kanannya tergenggam sebuah sapu lidi. Jenggotnya dibuat kusut, wajahnya dilumuri abu agar tak dikenal siapapun. "Sudah waktunya aku menguji hati orang-orang serakah di Baghdad," gumam Abu Nawas tersenyum penuh rencana. Beberapa hari sebelumnya, sang Khalifah Harun ar-Rasyid bercerita padanya dengan wajah sedih. "Abu Nawas, aku mendengar banyak pengaduan dari rakyat miskin. Para saudagar kaya makin tamak, mereka menindas para pekerja kecil. Aku ingin tahu siapa saja yang masih berhati mulia meski di tengah kekayaan." Abu Nawas mengangguk, dan malam itu juga ia merancang sebuah rencana gila seperti biasanya. Hari pertama penyamarannya dimulai di depan toko emas milik seorang saudagar terkenal bernama Abdul Karim. Toko itu megah, bertingkat dua, pintunya berlapis tembaga, dan di depannya selalu ramai orang kaya. Abu Nawas menyapu perlahan halaman depan toko itu. Tak lama kemudian Abdul Karim keluar. "Hai,
Tukang sapu, jangan berdiri di situ. Kotoran sapumu bisa bikin tamuku jijik, hardik Abdul Karim dengan suara nyaring. Abu Nawas hanya menunduk dan berkata sopan, "Maaf tuan, saya hanya mencari rezeki halal." Namun baru ia hendak melangkah, Abdul Karim melempar sekeping koin tembaga kecil ke tanah. "Nih, supaya kau cepat pergi." Abu Nawas memungutnya dengan tersenyum. "Terima kasih tuan, semoga tuan mendapat balasan dari langit." Tapi Abdul Karim tak tahu, langit memang sedang mengawasinya dalam wujud Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas menyapu halaman toko roti milik Nyai Salma. Wanita tua itu dikenal cerewet tapi kaya raya karena toko rotinya selalu ramai. "Assalamualaikum, boleh saya bantu bersihkan halaman ini?" tanya Abu Nawas. "Waalaikumsalam. Kalau mau nyapu, sapu ya bersih ya. Jangan coba ngabisin waktu biar dapat roti gratis," katanya sinis. Namun setelah melihat Abu Nawas menyapu dengan rajin, Nyai Salma memberikannya sepotong roti hangat dan berkata, "Tapi ya sudah, ini buat kamu. Tapi jangan sering-sering kesini ya." "Terima kasih Nyai," kata Abu Nawas sambil tertawa kecil. "Semoga Allah memberi rezeki berlipat ganda." Hari ketiga, Abu Nawas mencoba ke toko pedagang perhiasan termewah di Baghdad milik Tuan Ghazali, pria gendut dengan cincin emas di tiap jarinya. Sebelum Abu Nawas sempat menyapu, dua pengawal langsung mengusirnya. "Pergi kau, orang miskin jangan mendekati toko mulia ini," bentak mereka. Namun saat itu tiba-tiba seekor kucing berlari masuk ke dalam toko dan menabrak meja kristal mahal. Krak! Perhiasan terjatuh dan pecah. Semua orang panik, tapi Abu Nawas sigap menangkap sisa barang-barang yang hampir hancur. Alih-alih berterima kasih, Tuan Ghazali malah berteriak, "Kamu pembawa sial, itu karena kamu datang. Pergi atau ku penjara." Abu Nawas hanya tersenyum. "Saya hanya tukang sapu tuan, tapi mungkin esok tuan perlu menyapu hati juga." Seminggu kemudian, Abu Nawas menghilang. Tukang sapu yang selalu muncul setiap pagi di Baghdad pun tak tampak lagi. Namun sebuah pengumuman besar dipasang di depan istana. Besok pagi, siapapun yang pernah membantu tukang sapu kota akan diundang ke istana dan diberi hadiah emas dari Khalifah sendiri. Kota pun gempar. Orang-orang bertanya-tanya, siapa tukang sapu itu? Siapa yang pernah membantunya? Abdul Karim pucat, ia hanya memberi koin tembaga. Nyai Salma menggigit jari, ia hanya memberi sepotong roti. Tuan Ghazali lebih parah, ia justru pernah mengusir si tukang sapu. Mereka bertiga pun nekat datang ke istana dengan muka memelas. Di hadapan Khalifah, Abu Nawas muncul dengan pakaian kebesarannya. Semua ternganga. Jadi itu kau Abu Nawas?" teriak Abdul Karim. Abu Nawas mengangguk. "Betul tuan, tukang sapu yang kalian usir, rendahkan, dan curigai itu adalah aku." Lalu ia menoleh pada Khalifah, "Baginda, izinkan hamba memberikan hadiah kepada orang-orang ini." Semua mata membelalak. Abu Nawas mengangkat 3 buah kotak emas kecil. Kotak pertama diberikan ke Abdul Karim. Saat dibuka, isinya koin tembaga dan sepucuk surat. "Karena ini yang kau berikan, maka ini pula yang kau terima. Tapi ingat, hati mulia lebih mahal dari emas." Kotak kedua untuk Nyai Salma, isinya sepotong roti keras dengan catatan, "Terima kasih atas rotimu, tapi kasih sayang yang tulus akan membuat roti ini lebih empuk dari sutra." Kotak ketiga diberikan kepada Tuan Ghazali, isinya kaca kecil dengan tulisan, "Lihatlah, siapa yang harus dibersihkan, bukan tokonya tapi hatinya." Semua tertawa, termasuk para menteri dan Khalifah sendiri. Tapi ketiganya dengan wajah malu akhirnya menunduk. Tuan Ghazali berkata,
Abu Nawas, aku malu. Aku telah bersikap angkuh, ampuni aku. Abdul Karim dan Nyai Salma juga ikut meminta maaf. Abu Nawas pun tertawa lebar. Aku bukan tukang hukum. Aku cuma tukang sapu yang mencoba membersihkan kota dari hati yang kotor. Dan sejak hari itu, para saudagar Baghdad mulai berubah. Tak hanya toko mereka yang bersih, tapi juga hati mereka. Kisah selanjutnya. Di Baghdad yang ramai, setiap kejadian bisa berubah jadi pelajaran atau jadi bahan tertawaan. Tapi pagi itu, ada satu kejadian yang bikin semua orang terdiam. Orang-orang melihat Abu Nawas, ya si cerdik itu, membuang sekantong penuh harta ke sungai. Apa yang terjadi? Apakah Abu Nawas sudah gila atau sedang membuat lelucon baru? Pagi itu, seorang utusan istana datang membawa kantong berisi 100 dinar emas. Konon hadiah dari seorang bangsawan, karena Abu Nawas membantu membongkar kasus korupsi kecil di pasar. Tapi warga terkejut saat melihat Abu Nawas berjalan ke jembatan di Sungai Tigris dan melempar kantong emas itu ke air. Warga pun mulai heboh. Dia kerasukan jin, teriak seorang. Dia pasti sedang menjalani ilmu aneh, kata yang lain. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Tenang, nanti kalian akan tahu." Kabar cepat menyebar hingga ke telinga sang Raja Harun ar-Rasyid yang langsung memanggil Abu Nawas. "Apa kau sudah gila? Emas dari istana kau buang ke sungai?" tanya raja dengan marah. Abu Nawas menjawab santai, "Paduka, saya hanya sedang mencuci harta." "Cuci harta? Kau kira ini urusan laundry?" tanya raja kembali. "Hamba bisa jelaskan Paduka, tapi izinkan hamba meminta satu hal sebelum itu," sahut Abu Nawas. Beberapa hari sebelumnya, Abu Nawas sebenarnya sudah tahu ada komplotan penjahat yang selalu mengikuti siapapun yang menerima hadiah dari istana. Mereka beraksi diam-diam, mencuri atau menjebak korbannya dengan berbagai cara. Dan benar saja, setelah ia menerima kantong harta, 3 orang asing mulai mengikuti setiap gerakannya. Abu Nawas pun menyusun rencana. Ia membawa emas itu ke jembatan dan membuangnya ke sungai di depan mereka semua. Tapi emas itu tidak hilang. Rupanya Abu Nawas sudah bekerja sama dengan anak-anak pemancing di sekitar sungai. Ia mengikat kantong emas dengan tali panjang dan memintanya ditarik diam-diam setelah dia pergi. Jadi saat para penjahat mencoba menyelam, mereka tidak menemukan apa-apa. Kantongnya sudah hilang, padahal sudah disimpan kembali oleh bocah yang membantu Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, dengan izin raja, Abu Nawas meminta para pengawal rahasia untuk menangkap ketiga orang yang terus mengikutinya. Di istana, saat diinterogasi, semua kebohongan terbongkar. Ternyata mereka memang penipu profesional. Satu mengaku pura-pura jadi penjaga, satu lagi mengaku jadi pedagang, dan yang satu bahkan berpura-pura jadi ustadz. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Jadi begitulah, harta istana tidak dibuang ke sungai, tapi kejebak dalam pancingan Abu Nawas. Raja lalu bertanya, "Abu Nawas, kenapa kau tidak langsung melapor saja? Kenapa harus buat drama buang emas?" Abu Nawas menjawab sambil menyeringai, "Kalau saya melapor, mereka bisa lari. Tapi kalau saya buang harta, mereka malah lompat sendiri ke perangkap." Semua hadirin tertawa. Salah satu menteri berseru, "Berarti yang bodoh bukan yang buang harta, tapi yang terjun ke sungai mengejarnya." Abu Nawas mengangguk sambil menatap raja. Keserakahan itu seperti batu, berat, dan pasti tenggelam. Begitulah cara Abu Nawas menyelesaikan masalah, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kemarahan,
tapi dengan akal yang mengalahkan kerakusan. Keesokan harinya, Baghdad diguncang oleh kabar menakutkan. Ada makhluk jadi-jadian berkeliaran di pinggir hutan. Penduduk menyebutnya manusia harimau. Konon, ia bisa berubah bentuk saat bulan purnama tiba, bertaring tajam, bermata menyala, dan mampu membaca pikiran siapapun yang mendekat. Warga ketakutan, pasar sepi menjelang malam, anak-anak dilarang keluar rumah, bahkan para penjaga pun enggan patroli ke arah hutan. Raja Harun Ar-Rasyid yang mendengar kegaduhan ini segera memanggil orang kepercayaannya, Abu Nawas. Abu Nawas, titah sang raja, pergilah dan temui makhluk itu, tapi ingat, jangan bawa senjata. Aku tak ingin ada pertumpahan darah. Yang kubutuhkan adalah solusi. Abu Nawas menunduk hormat lalu tersenyum jenaka. Hamba tak akan membawa pedang baginda, tapi izinkan hamba membawa satu panci, sebotol madu, dan sebuah cermin. Para menteri melongo. Raja terdiam sejenak lalu tertawa. Kalau begitu, pergilah, dan semoga akalmu lebih tajam dari kuku harimau itu. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, Abu Nawas melangkah sendirian ke arah hutan. Di kepalanya tergantung sebuah panci besar, di tangannya sebotol madu, dan di lehernya bergoyang cermin bundar mengikat. Semakin jauh ia masuk, hutan semakin sunyi. Tiba-tiba, gau! Sesuatu menerjang dari balik semak. Sesosok besar muncul, tubuh manusia, wajah harimau, matanya menyala merah. "Siapa kau?" bentaknya. "Yang datang ke wilayahku hanya punya dua pilihan, adu cakar atau kabur ketakutan." Abu Nawas hanya mengangkat alis lalu tertawa ringan. "Sayang sekali, aku tak bawa cakar, tapi aku jago adu pantun." Duel ilmu dimulai. Makhluk itu mendesis, menampakkan giginya. "Aku bisa mencium ketakutanmu, bisa merobek tubuhmu dalam sekejap." Tapi Abu Nawas malah duduk santai, menaruh pancinya di tanah. "Hebat, tapi bisakah kau mengoyak egomu sendiri?" Makhluk itu terdiam, matanya menyipit. "Kalau benar kau kuat," lanjut Abu Nawas, "mengapa harus menakuti yang lemah? Harimau sejati tak perlu mengaum keras untuk ditakuti. Ia cukup hadir dan hutan akan diam." Marah, sang manusia harimau mencakar pohon hingga tumbang. Abu Nawas dengan tenang mengangkat cermin lalu mengarahkannya ke wajah makhluk itu. "Lihatlah dirimu, masihkah kau mengenal siapa kau sebenarnya?" Makhluk itu menatap pantulan wajahnya, setengah manusia, setengah binatang, setengah kesadaran mulai kembali. Siapa aku sebenarnya?" Tiba-tiba suara tangis lirih terdengar. "Aku dulunya seorang pertapa. Aku mencari kekuatan, tapi kesombongan mengubahku. Kutukan ini datang karena aku ingin ditakuti, bukan dihormati." Abu Nawas melangkah pelan dan memberikan botol madu. Ilmu itu seperti madu, sedikit memberi kesehatan, tapi berlebihan bisa berubah jadi racun yang membuatmu jadi binatang. Bukan kutukannya, tapi kesombongan yang kau pelihara sendiri. Makhluk itu perlahan berubah. Wajah harimau lenyap, tubuhnya kembali menjadi manusia. Ia berlutut di hadapan Abu Nawas. Sejak malam itu, makhluk jadi-jadian tak pernah kelihatan lagi. Namun dari kejauhan, warga sering melihat seorang lelaki berjubah duduk di masjid kecil di ujung hutan, membaca kitab, menatap langit malam, dan tersenyum setiap kali bulan purnama muncul. Dan Baghdad pun kembali tenang, bukan karena ada pasukan, tapi karena ada satu orang cerdas yang tahu
bahwa ilmu sejati bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menyadarkan. Beberapa hari belakangan istana dibuat geger. Abu Nawas, sang pujangga ulung yang biasanya penuh logika dan jenaka, kini justru terlihat berkeliling kota sambil tertawa sendiri, duduk berjam-jam di kuburan, bahkan berbicara dengan batu nisan. Bukan sekali dua kali, tapi setiap pagi, siang, dan sore ia akan duduk diam di antara nisan-nisan tua. Ia tidak berbicara, hanya menggeleng, dan kadang mengangguk sambil sesekali menangis atau tertawa pelan. Warga pun mulai bergosip, "Wah, sepertinya Abu Nawas sudah gila. Aku dengar dia ditinggalkan istrinya." Raja Harun ar-Rasyid pun mulai khawatir. Ia perintahkan para pengawal mengintai gerak-gerik Abu Nawas. Hingga suatu pagi, Abu Nawas membentangkan tikar tepat di pasar, meletakkan 2 papan kayu bertuliskan pintu surga, pintu neraka. Lalu dengan lantang ia berseru, "Siapa yang yakin akan masuk surga, silahkan lewat pintu ini. Siapa yang merasa layak ke neraka, pilih yang itu." Orang-orang mulai berkumpul, ada yang tertawa geli, ada yang mencemooh. Tapi yang mengejutkan, tak satu pun orang berani memilih pintu manapun. Bahkan seorang ulama pun hanya berdiri diam, matanya tertunduk dalam. Raja yang mendengarkan kejadian itu segera datang dengan rasa penasaran. Di tengah keramaian, ia bertanya, "Abu Nawas, apa maksud semua ini?" Abu Nawas tersenyum, "Paduka, hamba hanya ingin tahu apakah manusia benar-benar yakin dengan pilihannya di akhirat. Tapi nyatanya semua takut, bahkan hanya untuk memilih." Tiba-tiba suasana hening, semua mata menatap Abu Nawas. Lalu ia berkata dengan tenang, "Banyak dari kita berkoar tentang surga dan neraka, tapi sedikit yang betul-betul mempersiapkan dirinya. Hari ini hamba hanya ingin mengingatkan bahwa keyakinan tanpa tindakan hanyalah omong kosong." Raja tercengang, para ulama menangis, rakyat terpaku. Dan sejak hari itu, orang-orang tak lagi menyebut Abu Nawas gila. Mereka sadar ia sedang menguji bukan hanya pikirannya, tapi hati dalam iman manusia. Di pagi hari yang cerah, suasana Baghdad ramai seperti biasa. Pedagang berseru menawarkan dagangannya, anak-anak berlarian di gang-gang kecil, dan para penarik gerobak sibuk mengangkut barang para saudagar. Abu Nawas berjalan santai di pasar. Pagi itu ia memperhatikan seorang penarik gerobak yang berbeda. Badannya besar, sorot matanya tajam, dan suaranya keras. Ia tampak memaksa para pembeli membayar lebih untuk jasanya. "Ayo, siapa lagi yang mau barangnya diangkut? Tapi jangan nawar murah ya. Gerobakku kuat, tenagaku besar," seru penarik gerobak itu dengan congkak. Orang-orang mulai enggan mendekat, mereka takut ditipu. Abu Nawas tersenyum, ia mendekat dengan langkah tenang. "Saudaraku, bolehkah aku sewa gerobakmu?" tanya Abu Nawas. Penarik gerobak memandang sinis. "Tentu boleh, asal kau bayar mahal." "Barang apa emangnya?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Aku hanya minta kau mengangkut 1 kotak kecil ke ujung kota. Tapi aku tak bawa uang sekarang. Nanti sampai tujuan, aku bayar 2 kali lipat." Mata penarik gerobak berbinar. Ia berpikir, orang ini pasti bodoh. Kalau sudah sampai tujuan, aku bisa paksa dia bayar lebih. Ia pun setuju. Abu Nawas meletakkan kotak kecil di gerobak, ringan sekali.
bahkan seperti tak ada isinya. "Ayo kita berangkat," kata Abu Nawas. Sepanjang perjalanan, Abu Nawas berbicara ramah. Ia bercerita tentang kejujuran, tentang orang-orang yang hidup berkah karena jujur. Tapi penarik gerobak hanya mengangguk malas. Pikirannya sibuk membayangkan upah besar yang akan ia minta. Begitu sampai di tujuan, di sebuah masjid kecil di pinggir kota, Abu Nawas berkata, "Nah saudaraku, turunkan kotaknya. Kau sudah bekerja dengan baik." Penarik gerobak menurunkan kotak, lalu berseru keras, "Baiklah, sekarang bayar aku 4 kali lipat. Kalau tidak, aku akan membawa kembali kotak ini dan tak akan mengangkut barangmu lagi." Abu Nawas tetap tenang. Ia tersenyum. "Baiklah, tapi bukalah dulu kotak itu." Karena penasaran, penarik gerobak membuka kotak tersebut dan kotak itu kosong. "Apa ini? Kau menipuku. Tidak ada isinya." Abu Nawas menatapnya dengan bijak. "Aku hanya ingin menguji apakah engkau jujur atas tenagamu atau serakah atas kesempatanmu. Gerobakmu mengangkut kotak kosong, tapi kau minta upah seperti mengangkut emas." Orang-orang yang mendengar mulai tertawa. Penarik gerobak tertunduk malu. "Ampuni aku Tuan, aku hilaf." Abu Nawas menepuk bahunya. "Belajarlah, upah yang halal lebih berkah daripada tipu daya yang sesaat." Sejak hari itu, penarik gerobak berubah. Ia menjadi penarik gerobak yang jujur, dan rezekinya pun mengalir lancar. Pagi harinya, seorang utusan istana datang membawa kantong berisi 100 dinar emas. Konon hadiah dari seorang bangsawan, karena Abu Nawas membantu membongkar kasus korupsi kecil di pasar. Tapi warga terkejut saat melihat Abu Nawas berjalan ke jembatan di Sungai Tigris dan melempar kantong emas itu ke air. Warga pun mulai heboh. "Dia kerasukan jin," teriak seorang. "Dia pasti sedang menjalani ilmu aneh," kata yang lain. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Tenang, nanti kalian akan tahu." Kabar cepat menyebar hingga ke telinga sang Raja Harun ar-Rasyid yang langsung memanggil Abu Nawas. "Apa kau sudah gila? Emas dari istana kau buang ke sungai?" tanya raja dengan marah. Abu Nawas menjawab santai, "Paduka, saya hanya sedang mencuci harta." "Cuci harta? Kau kira ini urusan laundry?" tanya raja kembali. "Hamba bisa jelaskan Paduka, tapi izinkan hamba meminta satu hal sebelum itu," sahut Abu Nawas. Beberapa hari sebelumnya, Abu Nawas sebenarnya sudah tahu ada komplotan penjahat yang selalu mengikuti siapapun yang menerima hadiah dari istana. Mereka beraksi diam-diam, mencuri atau menyebab korbannya dengan berbagai cara. Dan benar saja, setelah ia menerima kantong harta, 3 orang asing mulai mengikuti setiap gerakannya. Abu Nawas pun menyusun rencana. Ia membawa emas itu ke jembatan dan membuangnya ke sungai di depan mereka semua. Tapi emas itu tidak hilang. Rupanya Abu Nawas sudah bekerja sama dengan anak-anak pemancing di sekitar sungai. Ia mengikat kantong emas dengan tali panjang dan memintanya ditarik diam-diam setelah dia pergi. Jadi saat para penjahat mencoba menyelam, mereka tidak menemukan apa-apa. Kantongnya sudah hilang, padahal sudah disimpan kembali oleh bocah yang membantu Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, dengan izin raja, Abu Nawas meminta para pengawal rahasia untuk menangkap ketiga orang yang terus mengikutinya. Di istana, saat diinterogasi, semua kebohongan terbongkar. Ternyata mereka memang penipu profesional. Satu mengaku pura-pura jadi penjaga, satu lagi mengaku jadi pedagang, dan yang satu bahkan berpura-pura jadi ustadz. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak.
Jadi begitulah, harta istana tidak dibuang ke sungai, tapi kejebak dalam pancingan Abu Nawas. Raja lalu bertanya, "Abu Nawas, kenapa kau tidak langsung melapor saja? Kenapa harus buat drama buang emas?" Abu Nawas menjawab sambil menyeringai, "Kalau saya melapor, mereka bisa lari. Tapi kalau saya buang harta, mereka malah lompat sendiri ke perangkap." Semua hadirin tertawa. Salah satu menteri berseru, "Berarti yang bodoh bukan yang buang harta, tapi yang terjun ke sungai mengejarnya." Abu Nawas mengangguk sambil menatap raja. Keserakahan itu seperti batu, berat, dan pasti tenggelam. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.